Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Capstone dengan ID Group C523PS042. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja Capstone Project kami, yaitu aplikasi edukasi fauna Indonesia. Grup kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Supiya Revaldi, yaitu saya sendiri, yang kedua Khairul Rekan, yang ketiga Dipanananda Prida Salazain, yang keempat Marisak Sihab, dan yang terakhir Alda Amrita Aza. Kali ini kami akan membawakan beberapa poin, yaitu yang pertama, latar belakang project, yang kedua, alasan memilih project, yang ketiga, project serupa sebelumnya, yang keempat, implementasi atau peningkatan dan pengenalan, yang kelima, hasil, dan yang terakhir, dokumentasi. Kita masuk pada poin pertama. Nah, latar belakang kenapa kami memilih aplikasi ini adalah yang pertama, tinjauan literatur yang luas. Keanekaragaman fauna Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dengan spesies seperti orangutan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih. Berikutnya, ancaman terhadap fauna yaitu deforestasi yang tinggi, pemburuan ilegal, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan fauna Indonesia. Latar belakang berikutnya adalah analisis tren terkini. Pentingnya edukasi melihat tren global, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keanekaragaman hayati semakin diakui sebagai kunci untuk pelestarian alam. Berikutnya, teknologi digital dalam pendidikan, aplikasi edukasi ini menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, latar belakang selanjutnya adalah kesenjangan literatur. Meskipun keanekaragaman fauna Indonesia sangat luar biasa, masih terdapat kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat terkait pentingnya pelestarian dan konservasi fauna. Selain itu, keterbatasan sumber daya pendidikan yang mudah diakses dan menarik mengenai fauna Indonesia turut menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pemahaman tersebut. Selanjutnya ada rasional proyek. Pentingnya pendidikan untuk pelestarian terletak pada upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keanekaragaman fauna, yang menjadi kunci utama untuk memicu tindakan pelestarian di tengah tantangan konservasi. Dalam konteks ini, peran teknologi digital diwujudkan melalui aplikasi edukasi fauna Indonesia yang diarahkan sebagai solusi inovatif untuk menyediakan informasi edukatif yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Kemudian untuk poin nomor 2 yaitu alasan memilih proyek. Terdapat 5 alasan kenapa tim kami memilih proyek ini. Yang pertama yaitu karena kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Yang kedua, minimnya pemahaman masyarakat terhadap fauna di Indonesia. Yang ketiga, karena teknologi sebagai sarana pendidikan. Yang keempat, urgensi konservasi dan pemahaman ekosistem. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu karena peningkatan kesadaran melalui inovasi. Kemudian untuk poin nomor 3 yaitu proyek serupa sebelumnya. Sejauh ini terdapat penelitian atau usaha dari pihak lain yang ingin menyelesaikan permasalahan serupa, yaitu berkaitan dengan edukasi keanekaragaman fauna di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu ada website Animalia Online Animals Encyclopedia dan website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, elemen yang hilang dari penelitian atau usaha kedua pihak tersebut kami identifikasi melalui fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami, yaitu aplikasi Edukasi Fauna Indonesia. Fitur-fitur tersebut terdiri dari fitur admin untuk mengelola data. Fitur ini dapat memungkinkan pengelolaan konten yang lebih efisien, memperbarui informasi fauna secara real-time, dan menambahkan konten baru dengan mudah. Yang kedua ada fitur kuis. Fitur kuis ini memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan memotivasi pengguna untuk lebih mendalami pemahaman fauna di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga ada fitur leaderboard. Fitur ini menambah dimensi kompetitif, mendorong partisipasi aktif, serta memotivasi mereka untuk meningkatkan pemahaman tentang fauna di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin keempat, yakni implementasi atau peningkatan dan penalaran. Nah, kita sadar bahwa telah banyak di luar sana media membawa sebuah edukasi terkait fauna Indonesia. Namun kita sadar pentingnya inovasi. Dalam hal ini, kami menghadirkan fitur tambahan berupa kuis dan leaderboard pada aplikasi kami. Tim kami mengusung visi untuk memberikan pengalaman interaktif dan kompetitif kepada pengguna.
Implementasi fitur kuis memungkinkan pengguna untuk menguji pengetahuan mereka dengan cara yang menyenangkan dan informatif. Selain itu juga memungkinkan pengguna untuk membandingkan prestasi mereka dan memacu diri untuk mencapai peringkat tertinggi, sehingga mereka tidak bosan dan cenderung bisa lebih lama menggunakan website kami dalam hal belajar. Pemilihan fitur ini juga didasarkan pada penalaran bahwa interaktivitas dan elemen persaingan dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, membuat pengalaman menggunakan aplikasi kami lebih dinamis dan memuaskan tentunya. Baik, selanjutnya adalah hasil dari website yang sudah kami buat. Nah, yang pertama ada halaman landing. Nah, di halaman landing ini ada user review, jadi pengguna bisa melakukan review untuk website ini di halaman landing. Nah, selanjutnya ada halaman home. Nah, di halaman home ini berisi sedikit tentang penjelasan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dan menampilkan keberagaman jenis fauna. Nah, selanjutnya ada halaman kategori. Nah, di halaman kategori ini akan menampilkan seluruh data fauna yang sudah dimasukkan di admin. Nah, jadi data-data tersebut dapat diakses melalui halaman ini. Selain itu juga ada fitur untuk memfilter ke data apa aja yang ingin ditampilkan misalnya sesuai dengan pulau ataupun jenis faunanya. Kemudian ada juga fitur cari untuk mencari fauna yang diinginkan. Nah, setelah itu ketika kita mengklik datanya, maka akan menampilkan halaman detail faunanya. Nah, di halaman data ini berisi informasi tentang nama fauna, kemudian pulaunya, jenis, habitat, populasi, serta deskripsinya. Nah, selanjutnya ada halaman kuis dan leaderboard. Nah, jadi di sini kita bisa memainkan kuis dan melihat papan peringkatnya. Nah, ketika kita memainkan kuis, kita akan disuruh untuk memilih kuis mana yang ingin kita mainkan. Di sini ada 6 kuis, yaitu sesuai dengan pulau dan juga Pulau Nusantara, artinya seluruh cakupan dari pulau yang ada. Nah, sebelum itu kita akan disuruh memasukkan nama. Nah, setelah memasukkan nama, kita akan bisa menjawab soalnya. Nah, setelah selesai menjawab soal, maka akan muncul hasil kuis dan selanjutnya nilainya akan kita masukkan di leaderboard. Kita bisa melihat peringkatnya di leaderboard. Nah, selanjutnya ada login dan register. Nah, di sini kita membatasi untuk registernya. Jadi yang ingin membuat akun untuk admin harus mengetahui password registernya terlebih dulu. Nah, kemudian ada admin pack. Nah, di halaman admin ini bisa mengontrol semua data yang akan ditampilkan di halaman pengguna. Nah, jadi di sini bisa mengontrol data fauna, data review, data quiz, dan leaderboard. Nah, untuk dokumentasinya bisa dilihat pada file readme MD ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok capstone kami C523PS042. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.